satuan yang diberi koordinasi oleh supervisor, padahal aku bisa membantu bagian lain. Tugas berdasarkan kebutuhan proyek. Koordinasi vendor itu penting untuk keberlangsungan dan kelancaran membangun proyek tersebut. Kalau tidak ada koordinasi yang baik, proyek kita akan terhambat. Tapi aku ingin berkontribusi. Aku merasa tidak berkembang kalau hanya mengurus hal yang sama terus-menerus. Mari kita coba diskusikan ini dengan kepala dingin. Kita semua pasti inginkan proyek ini berjalan dengan lancar. Teman-teman, kalau ada yang merasa kurang nyaman, lebih baik kita bicara bersama, diskusi bersama, dan kita cari solusinya bersama. Bagaimana kalau sekarang kita menerapkan sistem program kerja yang lebih efektif dan lebih fleksibel. Jika kamu ada waktu luang, sebaiknya kamu bisa membantu di bagian keuangan agar kamu bisa belajar lebih banyak lagi tentang ini. Dalam perusahaan kita, supaya beban pekerjaan lebih merata. Yang penting kita bisa tetap komunikasi agar tidak ada yang merasa terbebani. Ini bisa jadi pengalaman baru bagi kita. Setuju, lebih baik kita jalannya aja dulu. Kalau ada kendala, kita bicarakan lagi, kita diskusi sama-sama. Seorang yang bisa melihat masalah ini dengan objektif. Menurut kalian, bagaimana Pak kita panggil Mbak Maya? Kita butuh pandangan yang lebih netral supaya kita bisa mencari jalan keluar yang lebih adil. Aku tidak tahu kan begitu, tapi Satu yang belum beres, jadi aku lebih baik kita cari solusi yang lebih pasti. kami sudah mencari beberapa solusi, tapi kita masih belum puas dengan perannya. Aku terlibat, tapi aku belum menemukan cara yang pas. Kita coba dari awal, tetapi jika ada yang kurang nyaman, mungkin kita harus membicarakannya lebih lanjut atau harus ada penyelesaiannya lebih lanjut. Baik, dari yang saya dengar, masalah ini sepenuhnya selesai. Mari kita selalu bicara lagi ya. Bagaimana kalau kita buat pembagian kerja yang lebih fleksibel, di mana semua orang bisa membantu satu sama lain agar lebih jelas. Misalnya, kalau ada anggota yang merasa kelelahan, bisa langsung meminta bantuan tanpa harus menunggu masalah sampai membesar. Betul, dengan begitu tidak ada yang merasa terbebani sendiri. Itu ide yang bagus. Kita bisa membuat daftar tugas tambahan yang bisa dikerjakan oleh siapa aja untuk waktu luang. Program kerja yang lebih fleksibel agar pekerjaan ini tidak tumpang tindih. Ibu, sama-sama ini benar-benar Yang penting kita tetap transparan dalam berkomunikasi. Kalau ada masalah, jangan ragu untuk membicarakannya ya. Saya senang semangat tim ini. Mari kita buat kesepakatan yang jelas lagi ya. Sekarang bagaimana perasaan kalian dengan sistem kerja yang sudah disesuaikan? saya merasa jauh lebih baik. Sekarang saya bisa berkontribusi dengan luas. Bagus, jadi kita bisa menetapkan aturan ini dengan sempurna. Aku juga setuju, ini bisa membuat kerja kita jauh lebih lancar daripada kerja-kerja sebelumnya. Aku juga, yang penting komunikasi kita tetap terjadi. Dan kalau ada masalah kita bisa segera diskusi, bukan menunggu sampai ada konflik besar. Saya senang melihat tim ini dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi adalah kunci dalam kerja. Jangan ragu untuk diskusi jika ada masalah ya. Yang penting kita harus tetap fleksibel. Siapa tahu nanti ada tantangan lagi yang harus kita hadapi. Betul, kita harus siap beradaptasi dan solid sebagai tim. Baik, mulai sekarang kita jalankan sistem ini secara konsisten.
ini saya akan menceritakan tentang drama kesalahpahaman di tim proyek, menggambarkan penyelesaian konflik dalam sebuah tim proyek melalui komunikasi terbuka dan solusi yang fleksibel. Konflik pertama muncul ketika Dika merasa tugas yang diberikan monoton, tidak memberi peluang yang mengembangkan diri. Andi sebagai ketua tim menyarankan pembagian tugas yang sesuai dengan kebutuhan proyek, namun Dika menginginkan variasi lebih. Solusi awal diselesaikan dengan pendekatan kompromi, memberikan Dika kesempatan yang membantu di bagian keuangan jika ada waktu yang luang, serta menawarkan bantuan dalam penyusunan data untuk meratakan beban kerja. Meskipun ada solusi awal, ketegangan masih terasa. Citra kemudian mengusulkan untuk meminta bantuan Maya, supervisor tim yang bertindak sebagai mediator. Maya mengusulkan sistem kerja yang lebih fleksibel. Kemungkinan anggota tim meminta bantuan yang sangat saat merasa kewalahan. Setelah sistem ini diterapkan, tim melakukan evaluasi dan Dika merasa lebih puas karena bisa berkontribusi yang lebih luas. Semua anggota tim sepakat bahwa komunikasi terbuka, fleksibilitas dalam pembagian tugas, evaluasi berkala sangat penting dalam menjaga kelancaran kerjasama. Secara keseluruhan, drama ini menunjukkan bahwa konflik dalam tim dapat diselesaikan dengan cara konstruktif melalui komunikasi yang baik, fleksibilitas dalam tugas, dan mediasi yang adil, serta evaluasi untuk memastikan efektivitas sistem yang diterapkan. Oke, sekian, itulah dia drama kesalahpahaman di tim proyek. Terima kasih.